salah satu hal penting yang disebutkan adalah apakah sekjen akan posisinya masih dipegang Imam Nahrawi atau tidak. Dan juga apakah ini bisa menjawab tantangan dari Muhaimin Iskandar. Harus mengakar, menjulang tinggi, mengalahkan pohon beringin. Ya. Apa komentarnya? Ya, sekjen tidak dipilih di forum muktamar. Ya, sekjen itu nanti dipilih oleh formatur. Yang dominan di formatur itu adalah ketua umum terpilih. Ya, karena sekjen ini kan sifatnya membantu ketua umum secara administratif internal, sehingga kemudian pasti formatur akan mencari siapa yang paling cocok untuk membantu ketua umum dalam melaksanakan visi dan misinya. Nah, kalau apakah formatur nanti atau Pak Muhaimin masih sekjennya Pak Imam Nahrawi atau memilih yang lain, ya sepenuhnya nanti menjadi prerogatif dari ketua umum terpilih dan formatur yang akan memberikan dukungan. Tapi kalau kemudian dengan tujuan untuk bisa lebih besar, bahkan bisa mengalahkan Golkar, bagaimana hitung-hitungannya dengan kabinet ini? Ya, saya kira hari ini kader-kader PKB itu banyak sekali yang bisa mengimbangi ya visi misi dari Pak Muhaimin. Jadi tersedia begitu banyak sumber daya manusia di PKB ini yang bisa menerjemahkan rencana Pak Muhaimin untuk ya kalau mengalahkan beringin itu kan mungkin 100 kursi tahun 2019 nanti ya. Nah, ini saya kira apalagi usia masih muda, kader-kader muda, ya energinya tidak terbatas. Kemudian ada pernyataan dan dukungan dari kiai-kiai tadi yang luar biasa sekali kepada PKB 5 tahun ke depan. Ya, ditambah lagi dengan hampir tidak kita temukan lagi potensi konflik ya di internal PKB, yang saya kira itu memberikan kontribusi yang besar untuk ketenangan bagi pengurus PKB selama 5 tahun ini, menata sedemikian rupa struktur potensi-potensinya, membangun performa yang lebih baik. Dan penting dicatat bahwa 5 tahun ke depan ini PKB bagian dari pemerintahan, ya bagian dari pemerintahan. Sehingga kemudian berdasarkan niat, ya ini kan hari ini Pak Jokowi datang, Pak JK datang untuk bersama-sama dengan PKB mencari formulasi ya arsitektur pemerintahan ke depan, dan semangat mereka adalah luar biasa. Saya kira titik tolak perubahan Indonesia 5 tahun akan datang itu dimulai dari ini. Ya, kita bersepakat kita sudah mengakhiri masa transisi ya yang panjang, sehingga kemudian progresivitas pembangunan bangsa itu belum bisa kelihatan banyak di tengah masyarakat. Nah, dengan visi pasca pemilihan presiden tahun 2014 ini, PKB merasa optimis menjadi bahagian dari pemerintah dan menjadi bahagian perubahan bangsa yang ke depan. Dan ini poin positif bagi PKB. Begitukah? Ya. Kalau melihat dengan apa yang disampaikan, berada di pemerintahan juga, maka dia akan bisa lebih besar, bahkan lebih besar dibanding yakinnya lebih besar dari Golkar. Ya, itu kalau kepemimpinan PKB punya visi semacam itu ya bagus saja. Tapi kan semua ditentukan pertama tahun 2019 itu ada sistem pemilihan baru yang semua partai meraba-raba. Jadi kalau semua partai tidak bisa membuat rumusan yang kuat, maka dia akan mengalami persoalan yang besar. Karena sistem pemilihan legislatif berbarengan dengan presiden. Itu sebenarnya kan kalau dia tidak bisa menentukan rumusan, bagaimana dia menata sistem kepartean itu, lalu internal partai, lalu hubungan dengan isu-isu publik, lalu meminit itu terus-menerus, lalu kemudian dia tidak bisa mencari format yang bagus, kepemimpinan siapa yang didukung, karena sebetulnya pada aras yang nasional itu kan orang membayangkan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif jadi satu, itu kan untuk efisien, tapi lebih dari itu sebetulnya itu untuk mengurangi jumlah partai, karena dengan beberapa kali kalau pemilihan umum dilakukan dengan lancar semacam itu, maka jumlah partai akan mengecil sedikit. Kalau sekarang kan parliamentary threshold mengurangi memang, tetapi tidak terlalu drastis seperti yang dibayangkan orang. Nah, dengan menggabungkan antara calon presiden dengan sistem pemilihan presiden dan legislatif, itu akan mengurangi jumlah partai. Nah, itu artinya apa? Partai yang tidak bisa merumuskan dengan cerdik, dengan kuat, dengan bagus, maka dia akan merosot tajam dan akan kecenderungannya akan bergabung dengan partai yang lain. Nah, itu artinya
itu tidak hanya cukup bahwa dia hanya bertekad. Pertama dia harus memainkan betul, meskipun dia di dalam pemerintahan, kalau dia tidak bisa mengelola isu-isu publik dengan bagus untuk kepentingan partai, untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, maka dia akan ditinggal. Terutama kalau rezim yang akan datang itu membuat keputusan-keputusan yang kontroversial. Perdebatan-perdebatan di parlemen yang dia tidak bisa selesaikan, lalu kalau program-programnya tidak bisa berjalan baik, maka dia akan otomatis ikut. Sorry, saya harus menggarisbawahi satu hal nih. 2004 sampai 2014 berada bersama dengan pemerintahan Jokowi, SBY, PKB. Kemudian bersama dengan Jokowi JK siap-siap masuk pemerintahan baru. Ini hitungannya cerdaskah PKB atau mau main aman sebetulnya? Ya cerdas, ya mau aman. Semua partai pasti begitu. Jadi partai kalau punya kesempatan, siapapun partai akan memainkan seperti itu. Untuk bisa mendapatkan akses kekuasaan, dana, sehingga bisa lebih hebat lagi. Karena partai itu rumusannya mencari kekuasaan, kan kalau sudah dapat kekuasaan, dia ingin mempertahankan kekuasaan. Benar. Kalau bagi PKB, sikap seperti ini itu tidak asing. Kalau kita mau belajar bagaimana sejarah perjuangan politik NU sebagai basis dari PKB itu sendiri, ya, NU selagi masih partai dulu nggak pernah di luar pemerintahan, ya. Bahkan PKB begitu PKB ini dilahirkan NU, tentu perjuangan NU terdahulu itu kita refresh lagi dengan cara masa kini, ya, dengan cara yang sama juga. Kita tidak pernah mau keluar dari pemerintahan yang kontribusinya untuk pembangunan bangsa itu minimal, ya. PKB minimal berarti. Kalau dengan sistem ketatanegaraan kita minimal, ya, makanya Pak Muhaimin tadi dalam pidatonya mengajak bagaimana kalau 2014 ke depan, 5 tahun ke depan ini kita bermusyawarah lah, ya, bermusyawarah. Ya, tidak perlu ada yang oposisi, kemudian ada yang di dalam pemerintahan, itu tidak perlu. Karena sebenarnya ketatanegaraan kita tidak mendorong seperti itu, ya. Kita berbeda dengan sistem pemerintahan di negara lain, ya. Dan ini memang kehendak founding fathers, ya, kehendak founding fathers, bukan saja kehendak founding fathers bangsa ini, tapi juga kehendak founding fathers NU, pemimpin-pemimpin NU terdahulu, pemimpin PKB, mulai dari Gus Dur sampai dengan sekarang. Kalau harus melepaskan jabatan, nah itu lain persoalan. Itu lain persoalan, ya. Yang jelas bagaimana PKB ini memberikan kontribusi tetap terbesar bagi pembangunan bangsa dengan cara kita bahagian dari pemerintahan. Terakhir Mas Prabowo, untuk publik PKB ini harus diapain? Agar tidak memberikan rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk masyarakat NU doang dan PKB saja. Kalau partai itu kan dia tidak bisa lagi sektarian terus-menerus. Asalnya formatnya bisa begitu, tetapi ketika dia tampil menuju kekuasaan atau mendapat kekuasaan, maka dia harus untuk kepentingan publik. Nah, persoalannya adalah apakah PKB ini sudah maksimal memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, lalu keadilan, lalu pemberdayaan masyarakat, lalu kemakmuran masyarakat. Lebih dari itu adalah memberikan sesuatu yang besar pada masyarakat. Nah, yang menjadi hal yang lain yang menarik adalah kalau dia ada di dalam pemerintahan, itu yang melaksanakan semacam itu kan tidak hanya PKB, itu ada PDIP-nya, lalu ada Hanuranya, lalu ada Nasdemnya, lalu ada PKB. Lalu jangan dilupakan juga ada beberapa kelompok-kelompok yang lain. Nah, biasanya kalau dia tidak bisa memainkan dengan cerdik bagaimana kapan isu itu dia melakukan oposisi dan kapan tidak, maka biasanya akan menjadi problem. Kita ingat pola oposisi dan pola koalisi 5 tahun yang dari 2009 sampai 14. Itu yang menarik, itu koalisi itu kadang-kadang mereka itu bisa kompak kalau isu-isu itu adalah pragmatis. Tetapi kalau isu-isu untuk kepentingan publik itu bisa pecah. Jadi misalnya isu tentang Bank Senturi itu koalisi itu bisa pecah, bahkan tusuk menusuk. Tentang kenaikan BBM
itu bisa menusuk. Tetapi tentang bagi-bagi uang itu mereka bisa kerjasama dan semua partai, semua fraksi itu bisa masuk semua. Dan diam-diam mereka kayak kenduren gitu. Ya, makanya nggak ada karakter oposisi sebenarnya dalam ketatanegaraan kan nggak ada. Bagi apa itu di dalam real politik itu nggak penting itu sebut. Ya, oposisi apa enggak ya? Siapapun yang ada di luar pemerintahan maka di oposisi. Otomatis. Dia memainkan oposisi. Sistem politik kita itu memungkinkan itu. Dan itu akan dimainkan habis-habisan bagi mereka yang tidak di pemerintahan. Itu yang terjadi sekarang kita tunggu. Pak Gubernur terima kasih. Terima kasih catatan buat kita semua dari Muktamar PKB di Surabaya. Kembali ke teman-teman yang ada di studio di Jakarta. Terima kasih Indiarto Priyadi atas perbincangannya langsung dari arena Muktamar PKB di Surabaya, Jawa Timur.